Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Kurmatilah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan buku panduan dan cara bermain pada penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Permainan Truth or Dare pada Materi Hidrokarbon. Buku panduan bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Permainan Truth or Dare ini dilengkapi oleh buku panduan, yaitu buku panduan bermain Truth or Dare materi hidrokarbon. Pertama, ada media permainan Truth or Dare pada materi hidrokarbon, di mana mencantumkan KD 3.1, yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongannya. Kemudian, tata cara bermain Truth or Dare. Yang pertama, yaitu ada tahap persiapan, kemudian tahap inti, dan tahap penutupan. Tahap persiapan, di dalam tahap ini guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok, serta menerangkan aturan permainan. Kemudian pada tahap inti permainan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Kemudian ada tahap penutupan. Pada tahap ini, guru mendapatkan pemenang permainan Truth or Dare berdasarkan skor tertinggi dan memberikan hadiah atau poin kepada pemenang. Adapun aturan bermain, yaitu permainan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pemahaman, sesi evaluasi, dan sesi kesimpulan. Permainan dimulai dari kelompok pertama secara berurutan dengan melempar koin T atau D. Bagi kelompok yang mendapat koin T, maka harus mengambil kartu truth yang telah disediakan pada sesi tersebut. Begitupun dengan kartu dare sebaliknya. Jika putaran pertama suatu kelompok mendapat kartu truth, maka di putaran kedua harus mengambil kartu dare. Begitupun sebaliknya. Aturan menjawab setiap putaran tidak boleh dengan orang yang sama, namun jawaban bisa didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Kemudian ada aturan penskoran. Pada sesi pemahaman, bagi kelompok yang dapat menjawab soal atau perintah pada kartu, maka akan mendapatkan skor plus 10. Jika tidak dapat menjawab, maka akan dilempar kepada kelompok setelahnya. Pada sesi evaluasi, bagi kelompok yang menjawab benar, maka akan mendapatkan skor plus 10. Jika kelompok yang menjawab salah, maka akan mendapatkan skor min 1. Jika tidak menjawab, maka skor 0 dan soal dilemparkan kepada kelompok lain. Pada sesi kesimpulan, bagi kelompok yang dapat menjawab, maka akan mendapatkan skor 10, dan bagi yang tidak menjawab, maka akan dilemparkan kepada kelompok setelahnya. Nah, pada buku panduan ini dilengkapi oleh uraian materi hidrokarbon. Nah, uraian materi ini bisa di-share kepada peserta didik sebelum memulai permainan atau dari minggu-minggu sebelumnya untuk dipelajari di rumah. Nah, kemudian buku panduan ini juga dilengkapi oleh kunci jawaban Truth or Dare. Soal-soal yang terdapat pada kartu Truth or Dare sesi 1, sesi 2, dan sesi 3, jawabannya terdapat pada buku panduan yang hanya boleh diketahui oleh guru mata pelajaran saja. Nah, kemudian tampilan akhir di sini ada profil peneliti beserta dosen pembimbing. Tata cara bermain Truth or Dare. Bismillahirrahmanirrahim. Pada permainan Truth or Dare pada materi senyawa hidrokarbon ini, pertama-tama guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Permainan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pemahaman, sesi evaluasi, dan sesi kesimpulan. Yang pertama adalah sesi pemahaman.
Permainan dimulai dari kelompok pertama secara berurutan dengan melemparkan koin T atau D. Kelompok pertama harus melemparkan koin T dan D terlebih dahulu. Nah, apabila kelompok pertama mendapatkan koin D, maka kelompok mereka harus mengambil kartu der dan menjalankan perintah yang terdapat pada kartu. Contohnya yaitu berikan contoh dari isomer struktur di depan kelas. Kemudian lanjut, kelompok 2 juga harus melemparkan koin T atau D. Berikan contoh dari isomer geometri di depan kelas sampai semua kelompok selesai. Nah, jika di putaran pertama masing-masing kelompok mendapatkan kartu der, maka di putaran kedua otomatis akan mendapatkan kartu truth. Begitupun sebaliknya, apabila di putaran pertama mendapatkan kartu truth, maka di putaran kedua akan otomatis mengambil kartu der. Kartu truth menjelaskan uraian materi, yaitu kekhasan atom karbon. Jadi masing-masing kelompok akan menjelaskan materi di depan kelas sesuai submateri yang terdapat pada kartu truth tersebut. Untuk penskoran pada sesi ini, bila masing-masing kelompok menjawab benar atau dapat menjawab pertanyaan yang terdapat pada kartu truth atau der, maka akan mendapatkan skor sebesar 10. Nah, apabila tidak dapat menjawab, maka akan dilemparkan ke kelompok selanjutnya. Setelah sesi 1 berakhir, maka akan dilanjut kepada sesi kedua, yaitu sesi evaluasi. Sama halnya dengan sesi pertama, terdapat 2 kartu, yaitu truth dan der. Sesi ini diawali dengan melempar koin T atau D dari kelompok pertama secara berurutan. Apabila mendapatkan koin T, maka kelompok tersebut harus mengambil kartu truth yang telah tersedia. Pertanyaan pada kartu truth yaitu berupa soal pilihan ganda. Di antara senyawa berikut yang mempunyai titik didih paling tinggi adalah A. metana, B. propana, C. butana, atau D. heksana. Kelompok tersebut harus menjawab pertanyaan yang terdapat pada kartu. Apabila pertanyaan tersebut dijawab dengan benar, maka kelompok tersebut akan mendapatkan skor sebesar 10. Apabila kelompok tersebut menjawab salah, maka akan diminus 1 atau poin dikurangi 1. Apabila kelompok tersebut tidak bisa menjawab dalam durasi waktu, maka akan dilemparkan kepada kelompok selanjutnya. Sama halnya dengan sesi 1, apabila kelompok yang telah mendapatkan kartu truth di putaran pertama, maka di putaran selanjutnya akan mendapatkan kartu der, begitupun sebaliknya. Kartu der adalah kartu yang berisikan soal-soal berupa esai. Contohnya yaitu pada kartu der, yaitu sebutkan sifat-sifat yang dimiliki alkana. Untuk penskoran di sesi ini sama pada kartu truth. Apabila dapat menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan skor 10, dan apabila menjawab salah, maka akan dikurangi 1. Aturan yang terdapat pada truth or dare ini, masing-masing kelompok harus menjawab soal atau truth atau dare pada kartu yang telah tersedia dengan orang yang berbeda. Misalnya pada putaran pertama orangnya A, kemudian putaran kedua harus dengan orang yang berbeda, tidak boleh dengan yang sama. Tapi jawabannya boleh didiskusikan dengan masing-masing kelompok. Setelah sesi 2 berakhir, maka akan dilanjut dengan sesi 3, yaitu sesi kesimpulan.
Sesi ini diawali dengan melemparkan koin T atau D pada kelompok pertama secara berurutan sampai kelompok 5. Apabila kelompok tersebut mendapatkan koin T, maka mereka harus mengambil kartu yang telah tersedia. Pada sesi kesimpulan ini yaitu soal-soal yang telah dijelaskan pada sesi-sesi sebelumnya atau mereview soal-soal pada sesi selanjutnya. Contohnya pada pertanyaan kartu truth. Apa yang dimaksud dengan isomer fungsi? Nah, apabila di putaran pertama telah mendapatkan kartu truth, maka di putaran selanjutnya harus mengambil kartu dare. Sebutkan sifat senyawa dari alkena. Nah, untuk penskoran pada sesi ini, apabila kelompok tersebut dapat menjawab soal yang terdapat pada kartu truth dan dare, maka akan mendapatkan skor sebesar 10. Nah, apabila tidak bisa menjawab, maka akan dilemparkan kepada kelompok selanjutnya. Nah, setelah semua sesi telah berakhir, maka guru akan menjumlahkan skor pada masing-masing kelompok di akhir permainan. Nah, apabila terdapat skor tertinggi, maka guru akan memberikan hadiah atau poin kepada kelompok yang mendapatkan skor tertinggi tersebut dan permainan berakhir.